Kembali bersama Mimin yang apa adanya. Bagaimana kabar kalian minggu ini, teman-teman? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, amin. Di episode sebelumnya, terlihat klan Bai, dan klan Qi, yang seakan memandang rendah klan Ye, termasuk Xiao Yan, yang menjadi perwakilannya, membalas ejekan dari klan Bai, dengan kekuatan dan bakat yang luar biasa. Setelah Xiao Yan, membuktikan bahwa dirinya merupakan alkemis jenius tingkat 7. Lebih berbakat dari orang-orang jenius dari klan Bai. Wanita tua dari klan Bai, seakan tidak bisa menerima hinaan, dan tamparan, dari Xiao Yan. Bahkan kekuatan dari wanita tua itu, berada jauh di bawah Xiao Yan. Dari segi kekuatan maupun keterampilan alkemis, orang-orang klan Bai telah mempermalukan diri mereka sendiri. Meskipun masih ada beberapa jenius lainnya di klan Bai, yang berinisial Bai Ying, Xiao Yan tidak akan mundur bahkan selangkah pun. Sesampainya di kota Pil, tetua Yesong mengajak Xiao Yan pergi untuk melihat-lihat bahan obat-obatan, di sekitaran pameran dagang. Pameran dagang alkemis, diadakan setiap menjelang konferensi alkemis dan ditempatkan di tempat yang besar nan luas. Serta terdapat 3 lantai dengan kualitas bahan berbeda-beda. Semakin tinggi lantainya, semakin berkualitas barangnya. Terlihat Xiao Yan dan yang lainnya naik ke lantai 2, setelah sebelumnya tidak menemukan barang yang ia butuhkan di lantai 1. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 2. Di lantai 2, Xiao Yan tidak sengaja menemukan buah iblis esensi darah. Itu merupakan bahan untuk pembuatan pil setering darah. Pil setering darah merupakan pil penumbuh tulang, yang bisa digunakan untuk menyatukan kembali jiwa, dan tubuh baru Yao Lao. Namun bahan langka seperti itu, tentunya tidaklah murah, bahkan sang penjual memasang harga yang cukup fantastis. Di sini Xiao Yan hanya bisa menukarnya, dengan 3 pil kelas 7 sebagai pertukaran untuk buah esensi darah. Mendengar dan melihat hal tersebut, penjual itu masih ingin memikirkannya. Tidak ingin berlama-lama, Xiao Yan kemudian mengurungkan niatnya untuk membeli bahan obat itu. Dan bergegas ke lantai 3, setelah mereka naik ke lantai 3, terlihat pria parubaya mendekati mereka. Serta menuntun Xiao Yan untuk melihat-lihat di sekitar sana. Pandangan penatua parubaya itu, seketika tertuju kepada lencana alkemis tingkat 7 milik Xiao Yan, dan 2 douzun yang sedang bersamanya. Pria parubaya itu tahu persis, bahwa Xiao Yan merupakan sosok penting dari kelompok mereka. Xiao Yan lalu menanyakan pada penatua itu, bahwa dirinya sedang mencari bahan obat, anggur spiritual hijau beserta ginseng tulang salju yang legendaris. Merupakan bahan langka lainnya, untuk membuat pil setering darah. Kemudian penatua parubaya itu mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui banyak hal, terkait keberadaan anggur spiritual hijau. Namun untuk ginseng tulang salju, mereka memiliki satu-satunya yang tersisa. Tanpa banyak bicara lagi penatua parubaya itu, bergegas membawa kelompok Xiao Yan menuju ke sebuah toko kecil, yang dijaga oleh seseorang pria tua yang biasa disebut Tetua Yan. Dia menjual ginseng tulang salju. Dengan harga yang cukup mahal, Tetua Yan itu meminta pil tingkat 7 kelas puncak sebagai pertukaran. Mendengar akan hal tersebut, Xiao Yan nampak kurang setuju, akan permintaan Tetua Yan. Dan hanya sanggup memberikan pil tingkat 7 kelas menengah. Sehingga tawar-menawar pun terjadi, namun pandangan Xiao Yan kembali tertuju. Dia melihat sebuah pelat tembaga kuno yang cukup misterius. Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, dalam simbol ataupun ukiran di dalam pelat itu. Di mata orang biasa, pelat tembaga itu mungkin nampak biasa saja, namun bagi seseorang sekelas Tianhou Zunze, itu adalah pelat kuno yang sangat berharga. Kemudian Tianhou Zunze menyarankan agar Xiao Yan membeli pelat itu. Tianhou mengatakan bahwa dia pernah melihat ukiran, yang ada di pelat tersebut, yang berhubungan dengan zaman kuno. Mendengar akan misteri zaman kuno, Xiao Yan segera menawar pelat tembaga itu. Namun di sini harga pelat tembaga kuno, bahkan lebih tinggi dari buah ginseng tulang salju. Sebelumnya apalagi belum jelas asal-usul tentang kegunaan pelat tembaga kuno tersebut. Xiao Yan tanpa tawar-menawar lagi. Sebab Xiao Yan hanya ingin membeli buah ginseng tulang salju milik Tetua Yan, dengan menukar pil hati elemental tingkat 7 menengah. Di saat transaksi ginseng tulang salju telah selesai, Xiao Yan beserta kelompoknya melangkah untuk pergi. Tetua Yan kemudian bergumam, mengatakan bahwa dia ingin menawarkan pelat tembaga kepada Xiao Yan. Pastinya dengan harga yang sedikit lebih rendah. Tawar-menawar kembali terjadi, sehingga pada akhirnya Xiao Yan menukarkan pelat tembaga itu. Dengan sebuah resep pil hati elemental tingkat 7 menengah, pelat kuno kini telah berhasil dibeli. Namun pada saat Xiao Yan ingin menyimpan pelat kuno itu, seorang pemuda dengan penuh percaya diri menghentikan Xiao Yan. Niatnya jelas ingin merebut pelat tembaga kuno, bahkan sangat menginginkan pelat tembaga itu. Pemuda tersebut memberi tawaran harga, lebih tinggi dari Xiao Yan sebelumnya. Kemudian Xiao Yan tidak terima mendengar perkataan pemuda itu. Bahkan hampir saja terjadi keributan di toko milik Tetua Yan. Pemuda bernama Chen Xian bersikeras ingin merampas pelat tembaga kuno. Namun Xiao Yan menghalangi tindakan tersebut. Di sini pengawal Chen Xian,
mencoba untuk ikut campur, dengan cepat Xiao Yixian beserta Tianhou Zunze menghalangi tindakan mereka. Kedua Douzun turun tangan mental pengawal Chen Xian dipukul mundur. Chen Xian merupakan tuan muda, dari Sekte Xuan yang mendalam, sekte ini setingkat lebih kuat jika dibandingkan dengan lembah es. Bahkan kekuatan yang berada di belakang Sekte Xuan yang mendalam cukup menakutkan. Itu adalah Sekte Langit yang mendalam. Di dataran tengah ini, terdapat satu aula, dan satu menara, dengan 2 sekte, 3 lembah, dan 4 paviliun. Sekte Langit mendalam adalah satu dari 2 sekte tersebut. Walaupun sudah mengetahui identitas orang-orang ini, Xiao Yan tetap bersikeras menolak memberikan pelat tembaga kuno. Xiao Yan pergi dan bergegas meninggalkan kelompok Chen Xian. Sementara itu Chen Xian menatap tajam dengan rasa benci, penuh amarah, ke arah kelompok Xiao Yan. Scene berganti, ke kediaman keluarga Ye. Terlihat di kediaman keluarga Ye, Xiao Yan beserta Tianhou Zunze ingin segera mengungkap rahasia, dan asal-usul pelat tembaga kuno misterius. Menggunakan api surgawi, dan membakar di setiap karat dari pelat tembaga itu, nampak butiran manik yang keluar berwarna kuning, dengan bulatan kecil memancarkan cahaya. Menurut pendapat Tianhou Zunze, butiran cahaya itu disebut bubuk nutrisi roh. Bubuk nutrisi roh ini, bisa digunakan untuk memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dengan nutrisi roh seseorang mungkin dapat melangkah, ke dalam kesadaran jiwa yang begitu mendalam. Apabila itu menyatu dengan jiwa seseorang, akan memungkinkan jiwa spiritual terisi dengan spiritualitas, terus-menerus tanpa orang itu menyadarinya. Bahkan jika seseorang, menambahkan bubuk nutrisi roh ke dalam penyempurnaan pil tingkat 8, kemungkinan besar peluang pil akan lebih murni jika dibandingkan dengan pil obat tingkat 8 lainnya. Seakan mendapatkan harta karun, Xiao Yan, langsung saja menyimpannya dan melanjutkan berlatih, dengan memasukkan bubuk nutrisi roh ke dalam dirinya. Pada saat yang bersamaan nampak bubuk nutrisi roh berhasil menyatu dalam diri Xiao Yan. Dengan kesadaran penuh Xiao Yan samar-samar mendengar jejak suara misterius yang ditinggalkan dari zaman kuno. Suara itu samar bahkan kurang jelas, dan hanya sebagiannya saja. Xiao Yan kemudian menutup kedua matanya dan terus melantunkan kata-kata samar yang ia dengar sebelumnya. Beberapa waktu berlalu, Xiao Yan pada akhirnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda fluktuasi aura spiritual. Sayang beribu sayang Xiao Yan hanya mampu merasakan sebagian aura spiritual saja. Sebab ia tidak tahu cara menyerap energi spiritualitas yang begitu besar. Karena sangat disayangkan jika peluang terlewatkan sia-sia, tidak kehabisan metode di sini Xiao Yan mencoba menyerapnya. Dengan cara yang paling sederhana, dengan mencoba menelan aura spiritual yang merembes dengan menelannya. Hal ini cukup efektif, hanya saja tidak seperti penyerapan energi spiritual sebelumnya. Sekian lama mencoba Xiao Yan pada akhirnya, hanya bisa menyerap sedikit menggunakan metode sederhana. Meskipun begitu ini masih sebuah keuntungan yang baik bagi dirinya, dengan usaha sepanjang malam Xiao Yan berhasil mengekstrak 8 gumpalan energi spiritual. Malam berlalu begitu saja, keesokan hari pun tiba, di mana kompetisi 5 klan besar di benua Douqi akan segera diadakan. Xiao Yan dengan semangat yang berapi-api, akan berjuang sampai akhir, sehingga melampaui batas dirinya sendiri. Untuk spoiler BTTH, episode 118, cukup sampai di sini dulu ya, mohon maaf jika ada salah kata. Sebab Mimin hanyalah manusia biasa.